Cerita dikanjut dengan kemunculan King Tan yang membuat Lindong terjekut. Namun di balik hal itu tersembunyi kegelisahan yang sulit disembunyikan. Lindong tidak menyangka melihat King Tan di tempat berbahaya seperti ini. Sementara itu, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan ikut memandang ke arah gadis tersebut dan terjekut melihat perubahan sikap Lindong yang jarang kehilangan kendali. Sementara itu, King Tan berdiri di hadapan Lindong dengan kelapa tertunduk. Di belakangnya berdiri seorang pria bertopeng hantu dengan aura suram dan tekanan energi yang kuat. Sosok itu tidak asing bagi banyak orang yang berada di sana. Ini adalah Chen Gui, tokoh nomor 1 dalam daftar buruan wilayah tersebut. Di sisi lain, kembali ke Lindong yang akhirnya mengungkapkan kemarahannya. Lindong menuntut penjelasan mengapa King Tan berada di sini dan apakah King Tan telah meninggalkan rumah tanpa izin. King Tan menjawab pelan bahwa orang tua mereka mengetahui kepergiannya. Namun Lindong kembali mendesak dan menanyakan apakah mereka benar-benar setuju. King Tan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui bahwa ibu mereka sebenarnya tidak merestui dan sempat terjadi perdebatan. Mendengar hal itu, wajah Lindong pun kembali menggelap. Lindong menegur King Tan karena telah berani membantah ibu mereka. Mendengar hal tersebut, King Tan yang biasanya ceria kini mengangkat wajahnya dengan mata memerah. King Tan menjelaskan bahwa King Tan tidak ingin terus menjadi beban. King Tan juga ingin menjadi kuat, ingin membantu melindungi ayah dan ibu, dan tidak ingin hanya berdiri tak berdaya menyaksikan Lindong memikul segalanya sendirian. Kata-kata itu seketika membuat Lindong terdiam. Amarahnya goyah sementara perasaan hangat perlahan muncul di dalam dadanya. Namun Lindong tetap berusaha bersikap tegas dan berkata bahwa King Tan tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Namun meskipun begitu, suara Lindong tidak lagi sekeras sebelumnya. Sementara itu, King Tan lanjut mengungkapkan satu kalimat sederhana bahwa King Tan sesungguhnya merindukan Lindong. Ucapan itu pada akhirnya menghentikan seluruh kemarahan Lindong yang tersisa. Lindong menyadari bahwa selama ini King Tan juga berjuang dengan caranya sendiri. Gadis kecil yang dulu hanya bisa berlindung kini telah berani melangkah keluar dari kekaisaran Gretian demi mengejar kekuatan. Tembolok Lindong terasa berat, sementara itu tangannya terangkat perlahan dan menepuk kelopak King Tan. Lindong mengakui bahwa King Tan telah tumbuh dewasa dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memarahi King Tan. Begitu mendengar keputusan itu, wajah King Tan langsung berbinar. King Tan kembali memeluk lengan Lindong seperti dahulu. Namun di sudut bibirnya sempat terselip senyum kecil yang licik. Sementara itu, Ying Huan yang duduk sambil memegang sitar memperhatikan semuanya dengan mata jeli. Ying Huan menyadari bahwa King Tan cukup memahami kelemahan hati Lindong. Namun Ying Huan juga tahu bahwa perasaan rindu King Tan bukanlah sandiwara. Keduanya pada akhirnya saling bertukar pandang dan mencapai kesepahaman diam-diam. Selanjutnya pada akhirnya King Tan memperkenalkan Chen Gui sebagai kakak seperguruannya yang telah mengawal perjalanan King Tan. Lindong pun segera melangkupkan tangan ke arah Chen Gui dan menyampaikan terima kasih dengan tulus. Chen Gui membalas dengan sikap sopan dan berkata bahwa Chen Gui hanya menjalankan perintah master mereka. Mendengar hal itu, Lindong terjekut dan menanyakan sekte mana yang kini dimasuki King Tan. Chen Gui pun menjelaskan bahwa mereka berasal dari istana kegelapan di wilayah Suan Utara, penguasa wilayah tersebut yang kekuatannya sebanding dengan gerbang Yuan. Penjelasan itu seketika membuat Lindong terdiam sejenak. Lindong tidak menyangka King Tan telah diperhatikan oleh tetua istana kegelapan sejak masih berada di kekaisaran Gretian. Namun menyadari King Tan berada di bawah naungan kekuatan sebesar itu, hati Lindong sedikit lega karena setidaknya keselamatan King Tan lebih terjamin. Akhirnya selanjutnya Lindong memperkenalkan Ying Xiaoxiao dan yang lain sebagai murid sekte Dao. Sementara itu King Tan segera memperkenalkan diri sebagai adik Lindong. Setelah perkenalan selesai, suasana pada akhirnya kembali berubah. Senyum lembut di wajah Lindong perlahan memudar dan digantikan ketenangan dingin yang tajam. Lindong menepuk tangan King Tan dengan lembut dan meminta King Tan untuk sedikit mundur. Selanjutnya, tatapan Lindong kembali beralih ke arah murid-murid gerbang Yuan di kejauhan. Seluruh perhatian di lembah pada saat ini masih tertuju ke arah murid-murid sekte Dao.
Perubahan yang terjadi sebelumnya benar-benar terlalu mendadak. Terlebih yang paling mengejutkan mereka adalah kemunculan Chen Gui yang berada di pihak Sekte Dao. Tidak seorang pun benar-benar mengerti alasan Chen Gui membantu mereka. Namun semua orang menyadari bahwa dengan kehadirannya, Sekte Dao kini memiliki penopang kuat. Para murid dari berbagai sekte juga mulai berbisik karena bahkan Yuan Chang tentu harus mempertimbangkan ulang langkahnya jika berhadapan dengan sosok sekuat itu. Sementara itu di kejauhan, Ling Qingzu menatap dengan mata tenang namun beriak halus. Ling Qingzu bergumam bahwa kemunculan Chen Gui benar-benar di luar dugaan. Wu Kun yang berdiri di sampingnya bertanya tentang gadis yang bernama King Tan. Hal itu dikarenakan jelas terlihat bahwa Chen Gui turun tangan demi gadis tersebut. Suro pun menjelaskan bahwa King Tan sesungguhnya adalah adik Lindong. Mendengar hal itu, Wu Kun pun hanya bisa mengangguk perlahan. Namun ia tetap menyadari bahwa meskipun ada bantuan, kekuatan Sekte Dao masih tertinggal dibandingkan dengan gerbang Yuan. Di tengah tatapan semua orang, Lindong pada saat ini melangkah maju. Setiap langkahnya tenang, namun cahaya dingin mengalir di matanya saat menatap ke arah gerbang Yuan. Lindong menyatakan bahwa wilayah itu bukan milik eksklusif gerbang Yuan dan murid Sekte Dao berhak berada di sana tanpa izin siapapun. Mendengar hal itu, Yuan Chang pada akhirnya menyipitkan mata. Dengan suara datar, ia bertanya apakah Lindong merasa kuat setelah kedatangan seorang penolong. Tanpa ingin banyak bacot lagi, Lindong segera berkata bahwa jika Yuan Chang ingin bertarung, maka Lindong akan menemaninya. Ucapan itu seketika membuat Lei Qian mendengus dingin. Lei Qian lanjut menuduh Lindong hanya beruntung berhasil mengandalkan tipu daya kecil di masa lalu. Menanggapi hal itu, Lindong hanya tersenyum dan menyarankan agar Lei Qian kembali mencoba. Aura membunuh pada akhirnya langsung bangkit dari tubuh Lei Qian. Namun kali ini Lei Qian menahan diri dan meminta persetujuan Yuan Chang. Setelah Yuan Chang mengizinkan dengan tawa tipis, Lei Qian pada akhirnya melangkah maju dan mengajukan tantangan terbuka. Jika Lindong menang dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka gerbang Yuan tidak akan lagi mengusir Sekte Dao. Namun jika gagal, maka Sekte Dao harus menyingkir. Ya, lu jual kau borong, gitu kata Lindong. Namun sebelum pertarungan pecah, Ying Xiaoxiao meledek kesepakatan yang dibuat oleh Lei Qian. Ia berkata bahwa Lei Qian tampaknya sengaja membatasi Lindong dalam pertempuran ini. Semua orang tahu tujuan Lei Qian agar Lindong saat ini tidak diberi kesempatan untuk menggunakan mayat iblis. Sementara itu Lei Qian segera berkata bahwa jika mereka tidak sanggup, maka pertempuran besar antar sekte mereka akan terjadi saat ini juga. Mendengar hal itu, Lindong segera mengangkat tangan dan melangkah maju membuat seluruh lembah terdiam. Bersama dengan hal tersebut, namun tiba-tiba King Tan pada saat ini juga melangkah maju. Di tangannya tergenggam sabit hitam raksasa dengan simbol aneh di permukaannya. Riak energi tajam dan dingin memancar darinya. Jelas itu adalah harta tingkat Yuan murni. Penampilannya tampak kontras dengan King Tan yang memiliki tubuh mungil tetapi menggunakan senjata besar. Namun meskipun begitu, aura yang dipancarkannya membuat siapapun tidak berani meremehkannya. King Tan pun lanjut berkata bahwa ia ingin menggantikan Lindong. Lindong tentu menolak dengan suara dalam dan memerintahkan King Tan untuk menyingkir. Meskipun tahu King Tan kini jauh lebih kuat daripada dulu, Lindong tetap tidak akan membiarkannya berdiri di garis depan selama Lindong masih ada. Pada akhirnya King Tan juga hanya bisa nurut meskipun jelas merasa enggan. Pada akhirnya dengan suara tenang, Lindong berkata bahwa ia menerima tantangan Lei Qian. Kegemparan pun meledak di seluruh lembah. Banyak yang menganggap keputusan itu tidak bijak. Wu Quan bahkan bergumam bahwa tanpa mayat iblis, Lindong seperti mencari kehancurannya sendiri. Namun Ling Qingzu justru menatap sosok kurus itu dengan pandangan jernih dan berkata pelan bahwa Lindong bukanlah orang bodoh. Jika berani menerima, pasti ada keyakinan tersembunyi di baliknya. Sementara itu, di sisi lain, senyum Lei Qian pada akhirnya semakin melebar. Kekalahan di kota iblis unik masih membakar harga diri Lei Qian.
Kini kesempatan membalas dendam telah terbuka lebar dan Lei Qian kembali mengepalkan tinjunya hingga terdengar suara retakan keras. Selanjutnya cahaya perek berkilat keluar seperti ular petir yang melilit seluruh tubuh Lei Qian. Aura liar dan ganas juga menyebar tanpa kendali. Dengan senyum dingin, Lei Qian memandang Lindong dan berkata bahwa kali ini Lindong akan benar-benar memahami jurang perbedaan antara mereka. Mendengar hal itu, Lindong pada saat ini tetap tenang. Selanjutnya, cahaya hijau melonjak dan merubah tangan serta kaki Lindong menjadi anggota tubuh naga hijau. Sayap naga membentang di punggungnya, sementara sisik hijau berkilau menutupi tubuhnya, memantulkan cahaya dingin setajam pedang. Menyadari kekuatan buas yang mengalir dalam darahnya, Lindong pada akhirnya mengepalkan tinju naga itu tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain, Lei Qian mencibir dan menyebut bahwa teknik penguatan tubuh Lindong cukup menarik. Namun ia meragukan berapa banyak pukulan yang akan mampu ditahan Lindong. Begitu kata-katanya selesai, Lei Qian pun segera melangkah maju. Petir meledak dari bawah kakinya dan dalam sekejap, tubuhnya lenyap dari tempat semula dan berubah menjadi sambaran kilat yang merobek langit. Melihat kecepatan mencengangkan itu, Lindong segera mengepakkan sayap naganya. Bayangan tertinggal di tempat semula sementara tubuh asli Lindong mundur dengan cepat. Namun kilat itu tetap mengejar dan tinju berisi daya guntur menghantam bayangan tersebut hingga hancur. Lei Qian menyeringai dan merasa bahwa Lindong pada saat ini hanya bisa terus menghindar. Selanjutnya, dua jari menunjuk tajam ke arah Lindong yang mundur dan seberkas cahaya perek melesat keluar seperti gelombang petir langsung mengincar tembolok Lindong. Reaksi Lindong juga pada saat ini secepat kilat. Mata iblis kesunyian terbuka di dahinya. Cahaya abu-abu destruktif melesat dan bertabrakan dengan sinar perak tersebut. Ledakan keras pada akhirnya segera mengguncang udara dan kedua serangan musnah bersamaan. Namun meskipun begitu, Lei Qian justru tertawa dingin. Ia menyadari bahwa dalam adu daya tahan, cadangan kekuatan Yuan miliknya jauh melampaui Lindong. Oleh karena itu, ia pada saat ini berniat untuk mengikis lawannya sedikit demi sedikit. Petir kembali berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi tangan guntur raksasa. Jari-jari cahaya melengkung lalu seketika menekan udara. Dalam sekejap, hujan sinar petir mulai memenuhi langit. Serangan itu menyapu segala arah, menutup seluruh jalur mundur Lindong. Banyak ahli tingkat 9 nirwana yang menyaksikan pertarungan itu berubah pucat melihat kedahsyatannya. Sementara itu Lindong mengangkat kelopak dan merasakan bahaya besar yang menekan dari segala sisi. Selanjutnya Lindong menghembuskan napas panjang dan cahaya hijau pekat menyala di matanya. Sesaat kemudian raungan naga pada akhirnya mulai menggema. Cahaya hijau membumbung tinggi menggumpal menjadi naga hijau raksasa sepanjang 100 kaki. Tekanan kuno menyelimuti langit seolah naga surgawi benar-benar turun ke dunia. Itu adalah teknik perwujudan naga hijau surgawi, jurus turunnya naga hijau. Ekor naga cahaya itu seketika menyapu langit. Ruang terdistorsi dan hujan petir meledak satu demi satu seperti kembang api. Namun meskipun begitu, kekuatan serangan itu belum berhenti. Ekor itu juga terus meluncur dan langsung menghantam ke arah Lei Qian, membuat ekspresinya berubah. Namun ia tidak mundur dan dengan dengusan keras, ia mulai mengumpulkan petir di sekujur tubuhnya. Lei Qian lanjut melepaskan tinju naga guntur mengaum ke langit. Petir berkumpul dan berubah menjadi naga guntur raksasa. Dua naga, satu hijau dan satu perek bertabrakan di langit seperti dua meteor yang saling menghancurkan. Ledakan dahsyat pun pada akhirnya segera mengguncang seluruh arena. Badai kekuatan Yuan menyapu liar membuat banyak orang terhuyung oleh gelombangnya. Ketika cahaya meredup, dua sosok terpental mundur ratusan meter sebelum akhirnya menstabilkan diri. Tubuh keduanya tampak terluka, namun tidak ada yang benar-benar roboh. Kerumunan pada akhirnya terdiam melihat pertempuran yang begitu dahsyat. Banyak yang tidak menyangka Lindong mampu bertarung setara dengan Lei Qian, seorang ahli yang telah setengah langkah memasuki tingkat kehidupan misterius.
Secara logika, jarak kekuatan mereka juga seharusnya bagaikan langit dan bumi. Di antara para penonton, Wukun dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga menghela nafas kagum. Ia mengakui bahwa kekuatan tempur Lindong jauh melampaui tingkat yang terlihat. Surau juga bersinar dengan penuh kekaguman, sementara Ling Qingzu tetap serius. Ling Qingzu lanjut berkata bahwa pertarungan tampaknya belum mencapai puncak. Namun bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, langit tiba-tiba menggelap. Awan hitam berkumpul dan kekuatan Yuan di sekitar mulai mengamuk. Petir demi petir turun di langit, mengubah arena menjadi lautan guntur. Lei Qian melayang di tengah badai dengan wajah yang dingin dan penuh tekad. Petir berkumpul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa guntur yang turun dari surga. Dengan suara gemuruh, ia berkata bahwa Lindong selanjutnya akan menyaksikan seni bela diri tertinggi gerbang Yuan dan harusnya merasa terhormat karena maukat oleh teknik tersebut. Selanjutnya, tangan Lei Qian segera membentuk segel misterius. Melihat segel tersebut, ekspresi banyak orang seketika berubah drastis. Mereka menyadari teknik apa yang hendak dilepaskan oleh Lei Qian. Itu adalah salah satu dari 3 kitab ilahi agung gerbang Yuan, yakni kitab Dewa Petir. Ling Zhen yang dijuluki Raja Roh Kecil memperhatikan dari kejauhan sambil tersenyum tipis. Ling Zhen menyimpulkan bahwa Lindong ternyata cukup mampu hingga memaksa Lei Qian menggunakan jurus andalan. Sementara itu Yuan Chang dengan tenang menjelaskan bahwa Lindong tidak hanya mengolah kekuatan Yuan tetapi juga energi mental. Itulah yang pada akhirnya membuat Lindong mampu bertarung melampaui tingkat 7 nirwana yang ia miliki. Tetapi meskipun begitu, keduanya sepakat bahwa pertarungan kemungkinan akan berakhir dalam satu benturan berikutnya. Sementara itu di sisi lain, Lei Qian pada saat ini segera merubah segel tangannya. Awan gelap di langit berguncang dan membentuk corong raksasa dengan petir yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya petir juga mengalir turun dan berkumpul di atas kelapa Lei Qian. Selanjutnya, cahaya petir itu memadat menjadi tombak petir sepanjang ribuan kaki. Permukaannya dipenuhi dengan kilat yang menarik liar, sementara gelombang kekuatan penghancur menyebar dan bahkan membuat ruang di sekitar menjadi terdistorsi. Sementara itu, di tengah lautan petir, Lindong berdiri seperti perahu kecil di tengah badai samudra. Tekanan tombak petir raksasa benar-benar begitu berbahaya. Namun Lindong justru menatap Lei Qian dengan tetap tenang. Menyadari lawannya telah mengerahkan seluruh kekuatan, Lindong memutuskan untuk tidak mundur. Lindong pada akhirnya segera mengangkat kedua tangannya dan di telapak tangannya sebuah susunan cahaya aneh mulai terbentuk. Kekuatan Yuan dan energi mental mengalir deras, lalu susunan formasi itu membesar dengan cepat hingga ratusan kaki lebarnya. Formasi itu juga lanjut perlahan berputar di hadapan Lindong dan memancarkan riak misterius. Banyak orang seketika terjekut melihat penampilan yang tidak lazim itu. Lei Qian di kejauhan juga meledek dan berkata bahwa yang dilakukan Lindong hanyalah usaha sia-sia. Selanjutnya, menyadari tombak petir telah siap, Lei Qian pun mengayunkan lengannya dengan raungan, melepaskan jurus pamungkasnya, yakni tombak pemadam dunia dari kitab Dewa Petir. Tombak petir berubah menjadi naga petir raksasa yang menerjang, menembus udara dengan suara mengerikan. Tekanan yang juga mengerikan pada saat ini langsung menyelimuti area di sekitar Lindong. Sementara itu Lindong menarik napas dalam dan tatapannya menjadi tajam. Tangannya lanjut menekan susunan cahaya itu sambil menyebut formasi alam semesta kuno rotasi terbalik. Susunan cahaya pun berputar berlawanan arah dengan liar, menghimpun energi aneh di dalamnya. Selanjutnya, 2 jari Lindong juga mendorong ke depan. Dari dalam formasi, seberkas cahaya aneh pada akhirnya melesat keluar. Sinar itu tampak sederhana, namun setiap kekuatan Yuan alami yang disentuhnya langsung lenyap sepenuhnya, seolah dimusnahkan dari keberadaan. Menyadari hal itu, wajah Yuan Chang di kejauhan yang semula tenang mulai berubah drastis. 2 sinar cahaya yang mengandung kekuatan mengerikan akhirnya saling bertabrakan di langit tepat di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada ledakan dahsyat seperti yang dibayangkan oleh semua orang.
Sebaliknya, kedua cahaya tampak saling menjalin dan mengikis satu sama lain dengan sunyi. Hal itu tampak seakan dua makhluk raksasa sedang menggigit dan menelan lawannya dalam diam. Kesunyian yang menyesakan juga menyelimuti langit, tetapi di dalamnya tersembunyi kegigihan yang mengguncang jiwa. Semua orang juga memahami bahwa benturan itu akan menentukan siapa yang akan berdiri dan siapa yang akan tumbang. Sementara itu di kejauhan, Yuan Chang pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya. Perubahan halus pada wajahnya membuat Ling Zhen terkejut dan segera bertanya apa yang terjadi. Dengan suara berat, Yuan Chang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari serangan Lindong. Nalurinya mengatakan bahwa formasi cahaya yang dikerahkan oleh Lindong bukanlah teknik biasa. Ling Zhen sempat tertawa dan meremehkan dugaan dari Yuan Chang. Baginya mustahil seorang pemuda yang berada di tingkat 7 nirwana menahan kitab dewa petir milik Lei Qian. Namun sebelum tawa itu benar-benar menghilang, Yuan Chang kembali berbicara dengan nada suram dan menyatakan bahwa serangan Lei Qian mulai melemah. Ucapan itu pada akhirnya seketika membuat Ling Zhen terdiam. Ketika Ling Zhen merasakan sendiri bahwa kilat yang tadinya mengamuk kini perlahan kehilangan keganasannya, wajahnya berubah pucat. Di sisi lain, Lei Qian juga adalah orang yang pertama yang merasakan pelemahan tersebut. Rasa tidak percaya muncul di wajahnya. Lei Qian menolak menerima kenyataan bahwa serangan yang dibanggakannya justru terkikis oleh cahaya Lindong. Oleh karena itu, Lei Qian meraung dalam hati dan tanpa menahan diri mencurahkan kekuatan Yuan dari tubuhnya. Petir yang lebih liar kembali menjambar di langit dan menghantam cahaya formasi Lindong. Namun seberapapun besar kekuatan yang ditambahkan, cahaya misterius itu tetap stabil dan tak tergoyahkan. Gelombang cahaya yang mengamuk justru terurai dan dimusnahkan sedikit demi sedikit. Sementara itu, wajah Lindong tetap tenang meskipun rona pucat sempat melintas di pipi Lindong. Formasi alam semesta kuno yang dikerahkan Lindong memang luar binasa. Tetapi meskipun begitu, konsumsi kekuatan Yuan dan energi mentalnya juga sangat besar. Namun Lindong tahu bahwa ini adalah saat-saat penentuan. Lindong pun menarik napas panas, lalu segel tangannya kembali berubah cepat. Dengan suara dalam dan tegas, Lindong memerintahkan formasi untuk hancur. Sekejap kemudian, cahaya yang sebelumnya lembut mendadak berubah ganas. Kilat yang memenuhi langit mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dalam satu tarikan napas, cahaya misterius itu menembus pertahanan petir dan langsung menghantam tubuh Lei Qian. Di bawah tatapan terguncang banyak sosok, Ling Qingzu akhirnya berkomentar perlahan bahwa Lei Qian telah dikalahkan. Bahkan ketenangan Ling Qingzu juga pada saat ini sedikit terguncang menyaksikan pemandangan itu. Sementara itu di langit, tubuh Lei Qian pada saat ini benar-benar terpukul keras. Kekuatan Yuan yang melindunginya lenyap dengan cepat, lalu suara dentuman berat juga terdengar. Lei Qian lanjut memuntahkan darah segar dan tubuhnya terlempar jatuh seperti burung dengan sayap yang patah. Di sisi lain, Lindong tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Dengan mata yang dingin dan niat membunuh yang melonjak, Lindong mengepakkan sayap naga hijaunya dan melesat ke depan. Dalam sekejap, Lindong muncul di hadapan Lei Qian yang sedang terjatuh. Sebatang kayu hitam telah berada di genggamannya lalu dihantamkan tanpa ampun ke tubuh Lei Qian. Suara tulang retak langsung terdengar jelas dan darah kembali menyembur dari mulut Lei Qian. Lei Qian juga menatap ke arah Lindong dari jarak dekat. Lei Qian melihat kebengisan dan niat membunuh yang nyata dari kedalaman mata Lindong. Sementara itu Lindong memahami bahwa permusuhan antara gerbang Yuan dan pihaknya tidak mungkin didamaikan. Cepat atau lambat pertumpahan darah di antara mereka akan terjadi. Oleh karena itu Lindong memutuskan untuk mematahkan salah satu tangan lawannya sekarang juga. Dengan tekad bulat, Lindong kembali mengangkat kayu hitamnya dan mengayunkannya ke arah kelapa Lei Qian. Namun pada saat yang sama suara keras menggema di langit. Yuan Chang bergerak cepat dan hendak menyelamatkan Lei Qian. Menyadari hal itu, King Tan segera memanggil Chen Gui. Tanpa ragu, Chen Gui pun melesat dan seketika menghadang Yuan Chang di udara. Di sisi lain, Ling Zhen juga bergerak bersama dengan 6 jenderal jiwa dari gerbang Yuan.
Melihat situasi yang memanas, Ying Xiaoxiao juga langsung memimpin pergerakan balasan. Wang Yan, Ying Huan, King Ye dan yang lainnya juga ikut menyerbu. Kecapi burung finik surgawi kembali muncul di tangan Ying Huan sebagai tanda kesiapannya untuk bertarung habis-habisan. Dalam sekejap, para elit dari kedua belah pihak benar-benar saling berhadapan. Gelombang kekuatan Yuan meletus di langit dan suasana menjadi sangat tegang. Pertempuran besar yang kacau balau pada akhirnya benar-benar berada di ambang ledakan.